Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Terima kasih kepada sobat-sobat Bledek yang sudah mendukung channel Bledek Kantil, sudah subscribe, sudah like, komen, bahkan sudah di-share ke teman-temannya dan membunyikan tombol loncengnya. Bledek mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di kesempatan kali ini Bledek mau membahas tentang ilmu laduni. Ilmu laduni dan ciri-ciri orang yang memiliki atau menguasai ilmu laduni. Di sini Bledek tidak menggurui maupun mengajari. Di sini kapasitas Bledek hanya memberikan info tentang ilmu laduni. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang ilmu laduni, kita harus tahu dulu ada pembagian tentang ilmu. Ilmu itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu akal, ilmu rasa, dan ilmu rahasia. Ilmu akal itu adalah ilmu yang didapat berdasarkan pengamatan, penelitian, itu berhubungan dengan akal manusia. Jadi manusia melakukan penelitian, melakukan percobaan-percobaan, eksperimen, terus mendata dan sebagainya, itu ilmu akal. Jadi semacam penemuan mobil, perhitungan atau ilmu falak dan sebagainya, itu ilmu akal. Jadi ilmu titen menurut Bledek masuk ke ilmu akal karena ilmu titen itu adalah ilmu yang berdasarkan pengamatan terhadap alam semesta. Terus yang kedua adalah ilmu rasa. Ilmu rasa itu susah untuk dijabarkan ke orang lain karena orang yang sudah mengerti dia juga belum tentu bisa menjelaskan ke orang lain. Semacam jika kalian mengatakan madu itu manis, memang kadang ada orang mengatakan manis, tapi ada orang lain yang mungkin mengatakan kurang manis, ada yang mengatakan lagi pahit. Jadi ilmu rasa itu berdasarkan rasa dari individu tersebut, itu berdasarkan pribadi ya. Jadi jika ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rasa, itu memang susah untuk diungkapkan ke orang lain. Kadang nanti bertabrakan. Terus yang ketiga adalah ilmu rahasia. Ilmu rahasia ini adalah ilmu yang datangnya langsung bedunduk, datang langsung diberikan dari Sang Pencipta, dari Allah. Ilmu laduni itu termasuk dalam ilmu rahasia. Karena ilmu laduni tidak tahu bagaimana belajarnya dan sebagainya, namun tahu-tahu itu adalah pemberian. Itu adalah termasuk ilmu rahasia. Jadi bisa disimpulkan ilmu akal itu adalah ilmu syariat, ilmu rasa itu ilmu hakikat, terus ilmu rahasia itu ilmu makrifat. Mungkin bisa dijabarkan semacam itu. Maaf jika mungkin ada yang berbeda pendapat. Namun di sini adalah pendapat dari Bledek Kantil. Oke, kita langsung ke ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang membuat seseorang itu bisa melakukan atau bisa mengetahui sesuatu tanpa dia harus belajar. Mungkin dia hanya melihat sekali, langsung dia bisa melakukannya. Jadi selama ini mungkin dia tidak berhubungan dengan ilmu komputer.
namun sekali dia melihat, langsung dia bisa melakukannya. Dia tidak bisa montir atau ilmu perbengkelan, namun hanya sekali lihat, dia langsung bisa. Jadi tidak harus belajar di sekolah atau belajar begitu lama. Jadi intinya ilmu laduni, dia langsung bisa paham, bisa mengerti tentang apa yang dia lihatnya. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni bisa juga diartikan ilmu dari sisi Allah, dari sisi Sang Pencipta ya. Jadi ilmu laduni itu memang langsung diberikan kepada seseorang yang dianggap istimewa. Kalau zaman dahulu atau cerita nenek moyang kita, biasanya ilmu-ilmu laduni ini ada pada orang-orang yang kita sebut wali. Namun kalau zaman sekarang ini, kita juga tidak tahu mana yang memiliki ilmu laduni. Karena sejatinya kita juga tidak bisa mengerti mana seseorang yang sebetulnya dia adalah wali Allah. Karena ada anggapan yang tahu siapa itu wali Allah adalah wali Allah itu juga. Jadi memang agak susah. Jadi kalau ilmu-ilmu yang bukan syariat, bukan ilmu-ilmu akal, itu memang agak susah, agak sulit ya. Makanya yang harus kita pelajarin, yang bisa kita perdebatkan atau kita diskusikan itu adalah ilmu syariat atau ilmu akal. Oke, ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni ini antara lain dia memiliki intuisi perasaan. Dia memiliki perasaan yang tajam. Terus waktu dia lahir juga mengalami sesuatu yang aneh. Orang tuanya yang mengalami atau semacamnya. Dalam artian mungkin orang tuanya kesulitan atau mungkin orang tuanya lama tidak memiliki anak, lalu keluar dia, atau bisa juga hamilnya lama dan sebagainya. Jadi ada masalah di kelahirannya. Terus yang ketiga, orangnya pasti memiliki jiwa yang baik, tidak sombong, tidak takabur, karena ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan kepada jiwa-jiwa yang tenang. Jadi orang itu pasti tidak sombong, tidak takabur, dan baik hati. Wajahnya kalau dilihat juga bercahaya. Bercahaya dalam arti di sini adalah bersinar ya, bukan langsung bersinar semacam lampu, cuman kelihatannya enak kalau dipandang. Itu mungkin yang ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki ilmu laduni. Oke, mungkin bisa sedikit menambah info untuk sobat-sobat Bledek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.